Pergerakan tanah terjadi di Kota Baru, 4 warga tewas. Itu menyebabkan 2 rumah rusak berat, tidak dapat diisi oleh 5 kepala keluarga terdiri dari 12 jiwa. Semuanya alhamdulillah selamat. Pada sampai hari ini ada 6 rumah yang sudah dibongkar. Ada 9 rumah yang mengalami rusak berat. Ada 1 rumah yang mengalami rusak sedang dan sisanya terdampak hampir 20 rumah. Yang perlu diketahui pada saat ini bahwa di desa Cijangkar atau tepatnya Kampung Ciherang ini ada 101 rumah yang terancam. Juga para korban sudah mulai diungsikan dan dikasih himbauan. Ya, dan pengungsian sementara dialihkan ke rumah bedeng yang masih kosong. Dan itu pun tidak menjanjikan untuk selamat. Artinya ini karena sesar ini masih bergerak ke bedeng. Doa ini sudah terdengar lagi. Ini dari rumah Pak Dudung ya. Dari rumah Pak Dudung ini sudah bergerak lagi, pergeseran lagi. Dan barusan ada yang jatuh. Pergerakan tanah terjadi di Kota Baru, 4 warga tewas. Sebanyak 4 warga desa Maradapan, Kecamatan Pulau 9, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia akibat terdampak pergerakan tanah yang terjadi pada Senin 29 November 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan melaporkan bahwa fenomena pergerakan tanah itu terjadi setelah sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Sebanyak 125 warga mengungsi. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan bahwa berdasarkan data dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan per Selasa 30 November 2021 pukul 19.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 125 warga terpaksa harus mengungsi di kantor Desa Maradapan setelah 32 rumah yang mereka tinggali mengalami kerusakan akibat terdampak pergerakan tanah. Demikian kata Muhari melalui keterangan persnya. Muhari mengatakan sebagai upaya percepatan penanganan pergerakan tanah, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan bersama unsur TNI, Polri, Basarnas, Tagana, lintas instansi terkait, media dan relawan telah berangkat menuju lokasi kejadian menggunakan kapal milik TNI AL dari Lanal Kota Baru. Pada operasi itu, tim gabungan juga membawa bantuan logistik dan peralatan yang dibutuhkan untuk kaji cepat, pendataan, evakuasi, dan penanganan lebih lanjut. Adapun dalam upaya penanganan itu terdapat kendala yakni terbatasnya sinyal telekomunikasi dan akses untuk menuju lokasi hanya dapat ditempuh melalui transportasi air dengan memakan waktu kurang lebih 7-13 jam. Muhari menambahkan guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, BPBD Provinsi Kalimantan Selatan menghimbau kepada warga terdampak untuk tidak kembali ke rumah masing-masing mengingat kondisi di lokasi tersebut masih berpotensi terjadi pergerakan tanah susulan. Di samping itu, informasi perakiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG menyebut bahwa hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan dan sekitarnya. Gempa tadi pukul 3:38 waktu Indonesia Tengah, Selasa 30 November 2021. Berikut info lengkap BMKG, lokasi titik pusatnya. BMKG mencatat gempa bumi terjadi hari ini, Selasa 30 November. Gempa terjadi tadi pukul 3:38 waktu Indonesia Tengah. Lokasi gempa di 7 km barat laut Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Info BMKG, gempa bumi telah terjadi tadi dini hari Selasa 30 November. Gempa berkekuatan magnitudo 3,2 di Jawa Barat. Titik koordinat gempa berada di lokasi 6,54 lintang selatan dan 107,38 bujur timur di kedalaman 11 km. Sementara terjadi gempa bumi pula di Padang tadi malam Senin 29 November 2021 pukul 22:25 waktu Indonesia Barat. Gempa magnitudo 4,6 mengguncang wilayah di Padang, tepatnya di laut 72 km barat daya Padang. Titik koordinat di 1,25 lintang selatan
dan 99,79 bujur timur di kedalaman 16 km. Getaran gempa terasa dengan skala MMI 2 hingga 3 di Padang, 2 Pariaman, dan 1 di Padang Panjang. Sementara itu gempa bumi terus terjadi sejak dini hari, pagi hingga siang pada Senin. Berikut daftar gempa bumi yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sesuai data terkini BMKG. Yang terbaru ada gempa di Lampung, terjadi pada pukul 11:19 waktu Indonesia Barat atau pukul 12:19 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi terjadi di wilayah Lampung pada Senin 29 November di wilayah Lampung. Titik koordinat gempa di 6,42 lintang selatan dan 104,34 bujur timur di kedalaman 13 km. Pusat gempa berada di 111 km barat daya Tanggamus, Lampung. Sementara itu gempa di Yogyakarta. Gempa bumi terjadi pada pukul 9:27 waktu Indonesia Barat atau pukul 10:27 waktu Indonesia Tengah, Senin 29 November di Yogyakarta. Lokasi tepatnya di 95 km barat daya Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kekuatan gempa magnitudo 2,5 skala Richter. Gempa sebelumnya terjadi pada pukul 8:38 waktu Indonesia Barat. Gempa terkini 29 November 2021 di Jayapura. Gempa bumi mengguncang Jayapura pada hari ini, magnitudo 4,6 skala Richter. Gempa pada 29 November 2021 mengagetkan warga. Gempa hari ini mengguncang Jayapura dan sekitarnya pada pukul 00:27 waktu Indonesia Barat, Senin 29 November 2021. BMKG mengumumkan gempa bumi tersebut berkekuatan magnitudo 4,6 skala Richter. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat pusat gempa Jayapura hari ini berada pada titik koordinat 2,49 lintang selatan dan 140,53 bujur timur. Menurut BMKG, pusat gempa berada di darat 12 km barat laut kota Jayapura. Adapun kedalaman pusat gempa atau hipocentrum tersebut adalah 10 km. BMKG juga mengingatkan agar masyarakat di Jayapura mewaspadai potensi gempa susulan. Berdasarkan data yang dirilis BMKG, guncangan akibat gempa Jayapura hari ini dirasakan pada sejumlah tempat, yakni Jayapura dan Sentani. Bagi informasi, skala MMI atau skala Marcelli adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Satuan ini diciptakan oleh seorang vulkanologis dari Italia yang bernama Giuseppe Marcelli pada tahun 1902. Skala MMI lalu dimodifikasi oleh ahli seismologi Harry Wood dan Frank Newman pada tahun 1931. Skala MMI terbagi menjadi 12 kategori dampak guncangan gempa bumi. Petunjuk soal dampak gempa yang dimaksudkan pada setiap kategori skala MMI adalah sebagai berikut. Skala 1 MMI, getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. Skala 2 MMI, getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang. Skala 3 MMI, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu. Skala 4 MMI, getaran dirasakan banyak orang di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela atau pintu berderik, dan dinding berbunyi. MMI, getaran dirasakan hampir semua penduduk, orang banyak terbangun, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang dan barang besar tampak bergoyang, bandur lonceng dapat berhenti. Skala 6 MMI, getaran dirasakan oleh semua penduduk, kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh, dan cerobong asap pada pabrik bisa rusak, kerusakan ringan. Skala 7 MMI, setiap orang keluar rumah, kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik, sedangkan pada bangunan yang konstruksinya kurang baik, terjadi retak-retak bahkan hancur. Cerobong asap pecah, getaran dirasakan oleh orang yang naik kendaraan.